Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspita Dewi dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait pemenuhan ujian tengah semester. Pertanyaan pertama adalah, saya adalah seorang dokter umum, sedangkan kedua teman saya adalah dokter spesialis anak dan kandungan. Kami bertiga ingin mendirikan sebuah usaha. Apakah badan usaha yang cocok untuk profesi kami? Jadi, berdasarkan pemaparan tadi, usaha yang cocok yang tepat itu adalah Mascap, karena Mascap di sini itu merupakan persekutuan perdata yang terdiri dari kumpulan orang yang biasanya memiliki profesi yang sama, yang biasanya itu sama-sama berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Nah, kemudian bolehkah inbreng yang kami masukkan itu berbeda? Karena dari dokter spesialis kandungan itu ingin memasukkan mobilnya sebagai inbreng dari badan usaha yang akan kami dirikan. Nah, jadi pada dasarnya permodalan dalam Mascap itu adalah setiap sekutu wajib memasukkan modal, baik berupa barang, uang, ataupun keterampilan. Nah, udah diatur dalam pasal 1618 KUH Perdata. Nah, jadi pemasukannya itu sesuai dengan kesepakatan. Jadi kesepakatannya ini tuh yang akan menjadi dasar dalam menentukan pembagian keuntungan ataupun kerugian. Nah, jika sekutu itu ingin memasukkan barang dalam persekutuan perdata, maka harus menjamin bahwa barang yang dimasukkan itu sebagai modal itu tidak ada sengketa dengan pihak ketiga dan juga tidak ada cacat yang tersembunyi. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah mengenai status dari barang itu sendiri. Jadi pemodal ini tuh memberikan modal kepada persekutuan itu untuk hak milik atau hak pakai. Jadi kalau misalnya barang ini tuh dijadikan sebagai hak pakai, jadi kalau misal ada terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh persekutuan, maka resikonya ini tuh ditanggung oleh pemilik modal. Nah, tapi kalau dijadikan sebagai hak milik, maka kerusakannya ini tuh bakal ditanggung oleh persekutuan perdata itu. Nah, jadi permodalan itu bisa berupa barang, uang, jasa, ataupun keterampilan. Nah, kemudian dengan pertanggungjawabannya, dalam Mascap, setiap sekutu itu bisa melakukan pengurusan persekutuan perdata selama di persekutuan perdata ini tuh tidak mengangkat salah satu sekutu untuk melakukan kepengurusan. Nah, kemudian apabila nanti badan usaha kami bubar, apakah dokter kandungan itu dapat mengambil mobilnya kembali? Jadi kembali lagi kepada penyerahan barang tersebut sebagai hak milik atau hak pakai. Nah, jika hak pakai, maka mobil tersebut itu masih bisa kembali kepada pemodal atau dokter kandungan tadi yang memasukkan mobil. Nah, tapi kalau udah menjadi hak milik, maka mobil ini akan dibagi rata. Jadi setelah nanti dihitung keuntungan dan kerugian, maka mobilnya ini akan dibagi rata oleh semua pihak gitu. Pertanyaan selanjutnya yang saya jawab adalah berkaitan dengan firma. Nah, yang pertama, apakah firma itu? Nah, pengertian dari firma itu adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nah, kemudian firma ini tuh juga merupakan persekutuan perdata khusus, di mana kekhususannya ini tuh terletak pada 3 unsur mutlak. Yang pertama, menjalankan perusahaan, yang kedua, dengan nama bersama, dan yang ketiga, tanggung jawab sekutu itu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Nah, kemudian bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Nah, jadi tanggung jawab sekutu dalam firma itu ada 2. Yang pertama, tanggung jawab internal, yaitu sekutu itu seimbang dengan pemasukannya atau inbrengnya. Nah, kemudian yang kedua, tanggung jawab eksternal, yaitu setiap sekutu itu bertanggung jawab atas semua perikatan sekutu. Nah, kemudian bagaimana dengan pendiriannya? Nah, pendiriannya di sini itu menggunakan akta otentik di depan notaris. Nah, kemudian akta pendiriannya ini tuh diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang kemudian ikhtisar dari akta ini diumumkan dalam tambahan berita dalam negara Republik Indonesia. Kemudian bagaimana status hukum firma? Jadi firma itu bukan merupakan badan hukum, tetapi firma itu suatu persekutuan perdata
di mana dengan persekutuan itu dengan nama bersama, kayak gitu. Nah, jadi dapat dikatakan firma ini adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian bagaimana berakhirnya firma? Nah, firma itu berakhir karena berakhirnya jangka waktu. Nah, atau belum berakhirnya jangka waktu, tetapi adanya pengunduran diri dari pihak sekutu. Nah, karena pembubaran firmanya ini tuh berkaitan dengan pihak ketiga, maka pembubarannya itu sama dengan pembentukannya. Jadi, diatur menggunakan akta otentik yang didaftarkan kemudian diumumkan dalam Berita Tambahan Negara Republik Indonesia. Pertanyaan yang saya jawab selanjutnya adalah berkaitan dengan CV. Jadi, apakah CV itu? Jadi, CV atau perseroan komoditer itu merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu orang atau lebih yang mempercayakan uang ataupun barang kepada seseorang atau orang-orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban anggota CV? Jadi pengurus CV ini tuh mempunyai tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan sekutu di dalam CV ini. Nah, kemudian pihak yang bertanggung jawab dan berurusan dengan urusan keluar itu adalah sekutu komplementer atau disebut juga dengan sekutu pasif. Kemudian bagaimana tata cara pendirian CV? Jadi CV itu didirikan sama kayak firma. Jadi pendiriannya itu dilakukan menggunakan akta otentik di depan notaris. Kemudian aktanya pendirian ini tuh didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Kemudian ihtisar dari pendirian persekutuan komanditer ini diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk mendirikan CV adalah menetapkan kerangka anggaran dasar sebagai acuan untuk dibuatkannya akta otentik oleh notaris yang berwenang. Kemudian, bagaimana status hukum dari CV ini? Jadi, CV ini tuh sama kayak firma juga. Jadi bukan merupakan badan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa CV itu adalah badan usaha yang tidak berbadan hukum. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana dengan pembubarannya. Jadi CV itu bisa bubar karena berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam anggaran dasar, atau juga karena jangka waktu itu belum berakhir tetapi adanya pengunduran diri atau pemberhentian dari sekutu. Nah, kemudian bagaimana tanggung jawab para sekutu dengan pihak ketiga ini? Jadi sekutu komplementer. Jadi sekutu komplementer itu adalah sekutu yang memiliki tanggung jawab penuh kepada pihak ketiga. Karena sekutu komplementer ini tuh yaitu sekutu pasif, yaitu sekutu yang mengurus perusahaan, kayak gitu. Jadi yang berhubungan dengan pihak ketiga itu adalah sekutu pasif. Pertanyaan selanjutnya yang saya jawab adalah mengenai perseroan terbatas. Nah, jadi apakah PT itu? Jadi perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian kemudian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya itu terbagi di dalam saham dan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas dan juga peraturan pelaksanaannya. Nah, kemudian bagaimana pertanggungjawaban PT? Jadi PT itu bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dan PT itu mengcover semuanya. Jadi misalnya ada kerugian atau hutang, yang bertanggung jawab itu adalah PT-nya ini. Jadi bukan investor atau bukan pemegang saham. Nah, kemudian bagaimana tata cara pendirian PT? Jadi PT itu dibuat akta notaris dan mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Nah, atas permohonan tadi, Menteri Kehakiman itu memberikan jawaban paling lama 60 hari setelah diterimanya pemohonan pengesahan. Nah, jika pemohon pengesahan itu disetujui dan mendapatkan pengesahan dari kehakiman, maka pemohon itu wajib daftar di dalam daftar wajib perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan. Nah, kemudian direksi ini tuh mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam tambahan berita paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran dari perseroan terbatas ini.
Nah, kemudian setelah mengurus pendaftaran, hal lainnya itu adalah mengatur NPWP. Nah, kewajiban selanjutnya itu adalah mendapatkan nomor pajak wajib pajak dari kantor pelayanan pajak dengan mengisi formulir NPWP. Kemudian selain NPWP, perusahaan ini tuh juga harus memiliki surat izin gangguan dan juga atau tanda daftar perusahaan dan juga surat izin industri perdagangan. Nah, selanjutnya bagaimana status hukumnya? Jadi PT ini adalah badan usaha yang berbadan hukum. Kemudian bagaimana berakhirnya PT? Jadi PT itu berakhir karena keputusan RUPS. Nah, selanjutnya berakhir juga karena jangka waktu berdirinya itu udah habis. Nah, kemudian karena penetapan pengadilan, kemudian selanjutnya harta pilot perseroan itu tidak cukup untuk membayar biaya kepilotan. Yang selanjutnya yaitu harta pilot perseroan yang telah dinyatakan pilot itu berada dalam insolvensi. Kemudian yang terakhir itu dicabutnya izin usaha perusahaan sehingga mewajibkan perseroan itu melakukan likuidasi. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan dari PT terbuka dan tertutup? Kalau PT terbuka itu menjual saham secara terbuka kepada masyarakat melalui pasar modal, yaitu ditawarkan kepada umum, yaitu diperjualkan kepada pasar modal. Nah, tapi kalau yang tertutup yaitu saham yang memiliki itu hanya kalangan tertentu, yaitu biasanya itu pada kerabat ataupun keluarga, jadi tidak dijual untuk umum kayak gitu. Pertanyaan terakhir yang saya jawab adalah badan usaha milik negara. Jadi, apa pengertian badan usaha milik negara? Jadi, BUMN itu merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya itu dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang asalnya itu dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, kekayaan negara yang dipisahkan di sini itu adalah berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal oleh negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Kemudian bagaimana pertanggungjawaban BUMN? Nah, BUMN ini tuh bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan pemerintahan di bidang BUMN, yaitu untuk membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara sebagaimana tujuan dari BUMN itu sendiri. Nah, misalnya itu kayak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan juga menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Kemudian bagaimana tata cara pendirian BUMN? Jadi BUMN itu pendiriannya itu ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Nah, pendirian BUMN itu meliputi pembentukan perum atau pembentukan persero baru, kemudian perubahan unit instansi pemerintah jadi BUMN, kemudian perubahan bentuk badan hukum BUMN atau pembentukan BUMN sebagai akibat dari peleburan persero dan perum. Nah, kemudian badan usaha milik negara ini berstatus hukum sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Nah, kemudian bagaimana berakhirnya BUMN? Jadi pembubaran BUMN itu ditetapkan juga dengan peraturan pemerintah. Nah, di dalam PP itu ditetapkan juga agar hasil likuidasinya itu dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain yang sudah dijadikan penyertaan dalam rangka pendirian BUMN baru. Nah, kalau tidak ditetapkan kayak tadi, maka sisa hasil likuidasi ini tuh bisa disetorkan langsung kepada kas negara karena negara itu juga memiliki hak atas hasil likuidasi ini karena negara itu sebagai pemegang saham di BUMN itu. Nah, kemudian siapakah pemegang kekuasaan tertinggi di BUMN? Jadi pemegang kekuasaan BUMN itu adalah RUPS. Nah, jadi sekian pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.